Pagi itu, matahari baru saja naik perlahan di ufuk timur, menyinari perkampungan kecil yang masih diselimuti embun. Suara ayam berkokok bersahutan, menandakan kehidupan kembali dimulai seperti biasa. Di sebuah rumah sederhana berdinding papan, Rian sudah bersiap sejak subuh. Dengan kaos lusuh dan celana kerja yang mulai pudar warnanya, ia menatap cermin kecil yang tergantung di dinding. Yang penting hari ini bisa dapat kerja lagi, gumamnya pelan. Rian bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang kuli bangunan harian yang hidup sendiri sejak kedua orang tuanya meninggal. Tapi satu hal yang membuatnya berbeda. Hatinya terlalu baik untuk ukuran hidup yang keras seperti miliknya. Setelah mengunci pintu, Rian berjalan menyusuri jalan tanah menuju pangkalan kerja. Di tengah perjalanan, langkahnya terhenti saat melihat seorang wanita sedang kesulitan membawa belanjaan. Wanita itu adalah Nadira. Dengan wajah lembut dan sorot mata yang menyimpan banyak beban, Nadira mencoba mengangkat 2 kantong besar sendirian. Di sampingnya berdiri seorang wanita tua yang tampak kelelahan, Bi Inah. "Biar saya bantu, Mbak," ucap Rian tanpa ragu. Nadira sempat menoleh, sedikit terkejut. Gak usah mas, nanti malah merepotkan." Rian tersenyum kecil. "Gak apa-apa, saya juga searah." Tanpa menunggu jawaban, Rian langsung mengambil sebagian beban itu. Bi Inah hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih ya nak," ucapnya lirih. Sejak hari itu, semuanya berubah. Rian mulai sering datang ke rumah Nadira. Rumah sederhana itu tampak berbeda dibanding rumah lain di kampung. Meski tidak mewah, ada kesan rapi dan tenang, seolah menyimpan cerita yang tak pernah diungkap. Awalnya hanya membantu membawa barang. Lama-lama, Rian mulai memperbaiki atap bocor, mengecat dinding, hingga memperbaiki pintu yang rusak. "Mas Rian ini baik banget, sampai saya jadi nggak enak," kata Nadira suatu sore. Rian hanya tertawa ringan. "Selama saya masih bisa bantu, kenapa enggak?" Namun, di balik semua kebaikan itu, ada sesuatu yang aneh. Nadira jarang keluar rumah. Ia juga tidak pernah bercerita tentang keluarganya. Setiap kali ditanya, ia hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Sementara itu, Bi Inah sering terlihat memandangi Rian dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara haru dan khawatir. Suatu malam, saat Rian sedang memperbaiki lampu di teras, listrik tiba-tiba padam. Dalam gelap, Rian mendengar suara pelan dari dalam rumah. Suara Nadira, seperti sedang menangis. Rian terdiam. Ia ingin mendekat, tapi langkahnya tertahan. "Kenapa ya?" bisiknya dalam hati. Tak lama kemudian, lampu kembali menyala. Nadira keluar dengan wajah yang sudah tersenyum, seolah tak terjadi apa-apa. "Maaf ya mas, listriknya memang suka begitu," katanya ringan. Rian mengangguk, tapi hatinya tidak tenang. Hari demi hari berlalu. Kehadiran Rian seolah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Ia tidak hanya membantu secara fisik, tapi juga membawa kehangatan yang lama hilang di rumah itu. Namun, semakin sering Rian datang, semakin terasa bahwa rumah itu menyimpan sesuatu. Sesuatu yang tidak pernah diceritakan. Sesuatu yang perlahan mulai menarik Rian masuk lebih dalam. Hingga suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah jingga, Rian melihat Nadira berdiri sendiri di depan rumah, menatap jalan kosong dengan mata penuh ketakutan. Seolah sedang menunggu sesuatu. Atau seseorang. Dan tanpa disadari Rian, itulah awal dari cerita yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sore itu, langkah Rian terhenti di ujung jalan. Dari kejauhan, ia melihat Nadira masih berdiri di depan rumahnya. Tatapannya gelisah, seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Angin berhembus pelan, menggoyangkan ujung kerudung Nadira. Namun yang membuat Rian heran, bukan itu, melainkan ekspresi wajahnya. Bukan sekedar menunggu, tapi takut. Rian berjalan mendekat. "Nadira, lagi nunggu siapa?" tanyanya hati-hati. Nadira tersentak, seolah tak menyadari sejak tadi diperhatikan. Mas Rian? Enggak nunggu siapa-siapa kok," jawabnya cepat, terlalu cepat. Jawaban itu justru membuat Rian semakin curiga. Belum sempat ia bertanya lagi, tiba-tiba suara deru motor terdengar dari kejauhan. Sebuah motor hitam berhenti tepat di depan rumah Nadira. Seorang pria turun, wajahnya keras,
sorot matanya tajam, dan cara jalannya penuh tekanan. Nadira langsung pucat. "Masuk ke dalam, sekarang," bisik Bi Inah dari balik pintu. Suaranya bergetar. Namun pria itu sudah lebih dulu melangkah mendekat. "Jadi kamu sembunyi di sini ya?" ucapnya dingin. Rian spontan berdiri di depan Nadira. "Maaf mas, ada perlu apa ya?" Pria itu melirik tajam. "Ini bukan urusan kamu." Suasana mendadak tegang. Nadira menggenggam ujung bajunya erat, tubuhnya gemetar. "Maaf, aku belum punya uangnya," ucap Nadira lirih. Pria itu tertawa sinis. "Belum punya? Kamu pikir aku ini lembaga sosial?" Rian mulai memahami situasinya. Hutang. Dan bukan hutang biasa. "Kasih waktu lagi," pinta Nadira dengan suara hampir tak terdengar. Namun pria itu justru mendekat, suaranya meninggi. "Waktu kamu sudah habis. Kalau minggu ini kamu gak bayar, rumah ini saya ambil." Dek. Jantung Rian terasa berhenti sesaat. Rumah itu akan disita. Bi Inah tak kuasa menahan air mata. "Jangan Tuan. Kami mohon." Namun pria itu tak peduli. Ia berbalik, lalu berhenti sejenak sebelum pergi. "Oh ya," katanya sambil menoleh. "Kalau kamu coba kabur lagi, kamu tahu akibatnya." Motor itu melaju pergi, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Nadira langsung lemas. Hampir jatuh kalau saja Rian tidak sigap menahannya. "Kenapa kamu gak pernah cerita?" tanya Rian pelan, tapi penuh tekanan. Nadira menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. "Aku gak mau nyusahin kamu, Mas," jawabnya lirih. Rian menghela nafas panjang. Dalam hatinya, ada perasaan campur aduk. Marah, kasihan, sekaligus bingung. "Sejak kapan?" tanyanya lagi. Nadira tidak menjawab. Yang menjawab justru Bi Inah. "Sudah lama, Nak. Sejak sebelum kamu kenal kami," ucapnya dengan suara berat. Rian terdiam. Semua yang ia lihat selama ini, ketenangan, kesederhanaan, senyum Nadira, ternyata hanyalah lapisan luar. Di balik itu, ada beban besar yang mereka sembunyikan. Dan tanpa sadar, Rian sudah ikut terjebak di dalamnya. Malam itu Rian tidak bisa tidur. Bayangan wajah Nadira yang ketakutan terus terngiang di kepalanya. Ia tahu, ia bisa saja pergi, menganggap semua ini bukan urusannya. Tapi entah kenapa, hatinya tidak mengizinkan. Keesokan paginya, Rian datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa sesuatu di tangannya. Uang hasil tabungan yang selama ini ia kumpulkan sedikit demi sedikit. "Nadira," panggilnya pelan. Saat Nadira keluar, Rian langsung menyodorkan uang itu. "Ini nggak seberapa, tapi mungkin bisa bantu dulu." Nadira membeku.
Matanya membesar, tak percaya. Mas, ini pasti hasil kerja kamu. Aku nggak bisa nerima, katanya sambil menggeleng. Tolong jangan nolak, potong Rian tegas. Setidaknya, kamu nggak sendirian. Air mata Nadira jatuh lagi. Sejak hari itu, hidup Rian berubah drastis. Ia tak lagi bekerja sekadarnya. Ia mulai mengambil semua pekerjaan yang bisa ia dapatkan. Mengangkat semen, lembur hingga larut malam, bahkan menerima pekerjaan kasar yang sebelumnya ia hindari. Semua demi satu tujuan, membantu Nadira keluar dari masalahnya. Namun semakin Rian berusaha, semakin terasa bahwa masalah ini tidak sederhana. Suatu siang, saat Rian sedang bekerja di proyek, seorang temannya mendekat. "Rian, kamu kenal perempuan yang tinggal di ujung gang itu kan?" tanya temannya pelan. Rian mengangguk. "Kenapa?" Temannya terlihat ragu, lalu berbisik. "Kamu hati-hati, katanya dia punya masalah besar, bukan cuma hutang biasa." "Dek," Rian terdiam. "Maksudnya?" tanyanya. "Katanya, dia pernah terlibat sesuatu di kota, sampai harus kabur ke sini," lanjutnya. Rian langsung menatap tajam. Jangan asal ngomong. Namun dalam hatinya, keraguan mulai tumbuh. Malam harinya, Rian datang ke rumah Nadira. Seperti biasa, suasana tampak tenang. Terlalu tenang. "Mas Rian, kamu capek ya? Istirahat dulu," kata Nadira lembut. Tapi kali ini, Rian tidak langsung tersenyum. "Ada yang mau aku tanyakan," ucapnya serius. Nadira terdiam. "Apa benar kamu punya masalah lain selain hutang itu?" Suasana mendadak berubah. Nadira menunduk, tangannya gemetar. "Siapa yang bilang?" tanyanya pelan. "Itu nggak penting. Yang penting, aku pengen dengar dari kamu langsung." Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. "Lalu, aku memang pernah punya masalah di kota," ucap Nadira akhirnya. Rian menahan napas. "Tapi aku bukan orang jahat, Mas. Aku cuma korban," lanjutnya. Suaranya mulai bergetar. Air mata mulai jatuh. "Aku ditipu. Semua uangku diambil. Lalu aku dipaksa menanggung hutang yang bukan milikku." Rian terdiam. Cerita itu terdengar masuk akal. Tapi ada sesuatu yang masih terasa janggal. "Terus pria itu?" tanya Rian. Nadira tidak langsung menjawab. Yang menjawab justru Biinah dari belakang. "Dia bukan orang sembarangan, Nak," ucapnya pelan. Rian menoleh. Dia bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan uangnya kembali. Suasana semakin mencekam. Rian mengepalkan tangan. "Kalau begitu, kita lapor polisi saja," katanya tegas. Namun reaksi Nadira justru di luar dugaan. "Jangan," teriaknya tiba-tiba. Rian terkejut. Nadira langsung menutup mulutnya sendiri, menyadari emosinya. "Maaf, aku nggak bisa," ucapnya lirih. "Kenapa?" tanya Rian, semakin bingung. Nadira menggeleng. "Aku nggak bisa jelasin sekarang." Jawaban itu justru membuat semuanya semakin rumit. Hari demi hari berlalu. Rian terus bekerja keras, tapi tekanan semakin besar. Pria misterius itu mulai sering datang. Tidak hanya menagih, tapi juga mengancam. Bahkan suatu malam, Rian melihat sendiri bagaimana pria itu mendorong Nadira hingga hampir jatuh. "Berhenti!" teriak Rian sambil berlari. Ia mendorong pria itu menjauh. Namun yang terjadi selanjutnya, di luar dugaan. Pria itu justru tersenyum sinis. "Oh, jadi sekarang kamu yang jadi pahlawannya," katanya mengejek. Rian menatap tajam. "Jangan sentuh dia lagi." Pria itu mendekat, berbisik pelan di telinga Rian. "Kamu belum tahu siapa dia sebenarnya." "Dek." Rian membeku. "Apa maksudmu?" tanyanya. Namun pria itu hanya tertawa kecil, lalu pergi begitu saja, meninggalkan Rian dalam kebingungan yang semakin dalam. Malam itu hujan turun deras. Rian duduk sendirian di rumahnya, pikirannya kacau. Semua terasa tidak masuk akal. Cerita Nadira, ancaman pria itu, dan reaksi aneh setiap kali masa lalu dibahas. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang jauh lebih besar. Dan tanpa ia sadari, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Hingga akhirnya,
Di tengah suara hujan yang mengguyur tanpa henti, Rian menemukan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sebuah dokumen lama yang secara tidak sengaja jatuh dari tas milik Nadira. Dokumen itu bukan sembarang kertas. Di sana tertulis sebuah nama. Nama yang bukan milik Nadira. Dan saat itulah Rian sadar. Perempuan yang selama ini ia bela mati-matian, mungkin bukan orang yang ia kenal. Tangan Rian gemetar saat memegang dokumen itu. Ia membaca ulang nama yang tertera di sana. Bukan Nadira, melainkan Nadia Permatasari. Dek, jantungnya berdetak kencang. Jadi, siapa sebenarnya kamu? Bisiknya pelan. Keesokan paginya, Rian datang dengan perasaan campur aduk. Ia tak lagi membawa senyum seperti biasanya. Begitu Nadira membuka pintu, Rian langsung menatapnya tajam. Aku mau tanya satu hal, dan kali ini kamu harus jujur. Ucapnya tegas. Nadira terdiam. Wajahnya langsung pucat. Nama kamu? Siapa sebenarnya? Hening. Tak ada suara. Hanya detak jantung yang terasa semakin keras. Aku, Nadira. Jawabnya pelan. Jangan bohong, bentak Rian. Untuk pertama kalinya. Nadira tersentak. Air matanya langsung jatuh. Rian mengeluarkan dokumen itu dan menunjukkannya. Nadia Permatasari. Itu siapa? Tanyanya tajam. Tubuh Nadira melemas. Ia mundur perlahan, seolah kehilangan kekuatan. Biinah yang melihat dari dalam langsung keluar dengan wajah panik. Rian, dengarkan dulu, katanya mencoba menenangkan. Tidak, aku sudah terlalu lama dibohongi, potong Rian. Suasana memanas. Semua kebaikan, semua pengorbanan Rian, seakan runtuh dalam sekejap. Aku cuma ingin tahu, siapa yang selama ini aku bantu, ucap Rian dengan suara bergetar. Nadira tak kuasa menahan tangis. Aku memang Nadia, akhirnya ia mengaku. Rian terdiam. Tapi aku terpaksa menyembunyikan semuanya, demi keselamatan, lanjutnya. Keselamatan siapa? Tanya Rian. Keselamatan kita semua, jawab Biinah pelan. Namun sebelum penjelasan itu berlanjut, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar. Beberapa warga datang beramai-ramai. Di belakang mereka, pria misterius itu kembali muncul. Namun kali ini ia tidak sendirian. Itu dia, teriak salah satu warga sambil menunjuk Rian. Dia yang terlibat. Rian terkejut. Apa maksudnya? Pria itu maju selangkah, tersenyum licik. Sudah cukup sandiwara kalian, katanya dingin. Sekarang semua orang tahu, kalian bekerja sama menipu. Apa? Rian tak percaya. Warga mulai berbisik-bisik. Pantas saja dia selalu di sini. Jangan-jangan dia juga bagian dari penipuan itu. Tidak, saya nggak tahu apa-apa, bela Rian. Namun tak ada yang mau mendengar. Nadira mencoba maju. Ini bukan salah Rian. Dia nggak tahu apa-apa, teriaknya. Tapi justru itu memperburuk keadaan. Lihat, mereka saling membela, kata warga lain. Situasi semakin kacau. Rian merasa dunia seolah runtuh. Orang-orang yang dulu menyapanya dengan ramah, kini menatapnya penuh curiga. Bahkan ada yang mulai menjauh. Pria misterius itu mendekat, lalu berbisik pelan di telinga Rian. Sekarang kamu sudah masuk terlalu dalam. Kamu gak bisa keluar lagi. Rian mengepalkan tangan. Kenapa kamu melakukan ini? Tanyanya marah. Pria itu tersenyum tipis. Karena kamu memilih berdiri di pihak yang salah. Dek. Rian terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan arah. Di satu sisi, ia merasa dikhianati oleh kebohongan Nadira. Di sisi lain, ia tahu semua ini tidak sesederhana yang terlihat. Namun keadaan tidak memberinya banyak pilihan. Warga mulai menekan. Usir mereka dari kampung ini. Kita nggak mau penipu di sini. Teriakan itu menggema. Rian menatap Nadira yang menangis tanpa henti. Biinah yang terlihat semakin lemah. Dan dirinya sendiri yang kini ikut terseret dalam masalah besar. Saat itulah Rian sadar. Semua yang ia lakukan
semua pengorbanannya membawanya ke titik terendah dalam hidupnya. Dan kini, ia hanya punya satu pilihan tersulit, meninggalkan mereka demi menyelamatkan dirinya sendiri, atau tetap bertahan dan menghadapi risiko yang mungkin menghancurkan hidupnya selamanya. Malam itu terasa begitu panjang bagi Rian. Ia duduk sendirian di rumahnya, menatap kosong ke arah dinding. Suara hujan yang turun deras seolah menggambarkan isi hatinya yang kacau. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk. Fitnah, kebohongan, pengkhianatan, dan yang paling menyakitkan, orang-orang yang ia bela justru menjadi alasan ia dihancurkan. Rian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia bisa saja pergi, meninggalkan semuanya, memulai hidup baru tanpa beban. Tapi setiap kali ia mencoba memikirkan itu, wajah Nadira selalu muncul di benaknya. Tangisnya, ketakutannya, dan satu kalimat yang terus terngiang. "Aku gak mau nyusahin kamu, Mas." Rian mengepalkan tangan. "Kalau aku pergi sekarang, aku sama saja seperti orang lain yang meninggalkan mereka." Gumamnya pelan. Ia menarik napas dalam. Keputusan itu akhirnya diambil. Ia akan bertahan, apapun risikonya. Keesokan paginya, Rian kembali ke rumah Nadira. Namun suasana di sana jauh berbeda. Sepi. Pintu terbuka setengah. "Dira, Diinah," panggil Rian. Tak ada jawaban. Jantungnya mulai berdebar tidak tenang. Ia masuk perlahan, dan yang ia lihat membuatnya membeku. Rumah itu berantakan. Barang-barang berserakan, seperti habis terjadi sesuatu. "Ya Allah," bisiknya. Di lantai, ia menemukan selendang milik Nalira. Rian langsung keluar, mencari ke sekitar. Namun tak ada siapa-siapa. Hingga seorang warga mendekat. "Kamu cari mereka?" tanya pria itu dingin. Rian mengangguk kepat. Mereka kemana? Pria itu tersenyum tipis. Di bawah. Dek, di bawah siapa? Tanya Rian panik. Orang yang kemarin datang itu, mereka nggak bisa bayar kan? Jawabnya santai. Darah Rian terasa berhenti mengalir. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari. Ia tahu kemana harus mencari. Tempat itu, tempat pria misterius itu biasa datang. Sebuah gudang tua di pinggir kota. Dengan napas terengah, Rian akhirnya sampai di sana. Bangunan itu tampak gelap dan menyeramkan. Namun ia tidak peduli. Rian masuk tanpa ragu. "Rian!" teriaknya. Suara langkah terdengar dari dalam. Dan muncul pria misterius itu. "Kamu lagi," katanya sambil tersenyum sinis. "Di mana mereka?" bentak Rian. Pria itu tertawa kecil. "Kamu ini keras kepala ya. Sudah dibilang jangan ikut campur." Rian melangkah maju. "Aku nggak akan pergi sebelum mereka keluar dari sini." Pria itu menghela napas, lalu memberi isyarat. Dua anak buahnya membawa keluar Nadira dan Biinah. Kondisi mereka lemah. Wajah Nadira penuh air mata. "Mas Rian, kenapa kamu datang?" ucapnya lirih. Rian menahan emosi. "Lepaskan mereka," katanya tegas. Pria itu mendekat. "Boleh, kalau kamu ganti semuanya." Rian terdiam. "Maksudmu?" tanyanya. "Semua hutang itu, kamu yang tanggung," jawab pria itu ringan. Suasana mendadak sunyi. Itu bukan jumlah kecil, bahkan mustahil untuk Rian. Namun tanpa ragu, "Baik," jawab Rian. Nadira langsung menggeleng keras. "Jangan, Mas, ini bukan tanggung jawab kamu," teriaknya.
Rian menoleh. "Kalau aku diam, mereka akan terus dihancurkan," katanya pelan. Pria itu tersenyum puas. "Bagus, akhirnya kamu mengerti juga." Namun saat semua terlihat seolah berakhir, tiba-tiba suara sirine terdengar dari kejauhan. "Wew, wew, wew." Semua orang terkejut. "Apa ini?" bentak pria itu. Pintu gudang didobrak. Polisi masuk dengan cepat. "Semua diam, angkat tangan." Pria misterius itu panik. "Siapa yang lapor?" teriaknya. Semua mata langsung tertuju pada satu orang, Bi Ina. Wanita tua itu berdiri dengan tubuh gemetar, tapi matanya tegas. "Saya," ucapnya pelan. Rian terkejut. "Sejak awal, saya sudah mengumpulkan bukti," lanjut Bi Ina. Ternyata selama ini, Bi Ina diam-diam merekam dan menyimpan semua bukti kejahatan pria itu. Nadira menangis. "Kenapa baru sekarang, Bu?" ucapnya. "Karena saya menunggu waktu yang tepat," jawab Bi Ina. Polisi langsung menangkap pria tersebut. Ia meronta, tapi tak bisa melawan. "Ini belum selesai," teriaknya sebelum Dibawa pergi. Namun bagi Rian, semuanya akhirnya mulai jelas. Kebenaran perlahan terungkap. Fitnah yang menimpanya mulai runtuh. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ada harapan. Namun satu hal yang belum selesai adalah hubungan antara Rian dan Nadira. Apakah semua ini cukup untuk memperbaiki semuanya? Atau justru luka yang sudah terlanjur dalam tak bisa lagi disembuhkan?